jelaskan tadi. Perkenalkan, nama saya Alisa Miriam Mevianti. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wijaya. Perkenalkan, nama saya Alexa Gulbina. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologi? Dalam perspektif sosiologi, sebuah komunitas akan memberikan porsi yang besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan, manakala komunitas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh common sense. Itulah sebabnya di kalangan masyarakat primitif atau yang masih terbelakang dalam pendidikannya, berbagai hal biasanya disandarkan kepada kekuatan supranatural tersebut. Penjelasan tentang fenomena alam dan sosial sering kali dibingkai dalam mitos. Mitos adalah penjelasan tentang sejarah dan pengalaman kemanusiaan dengan menggunakan kacamata Tuhan, kekuatan transenden. Pendek kata, dalam masyarakat yang belum maju tingkat pendidikannya, setiap permasalahan selalu dikaitkan dengan Tuhan. Selanjutnya, dalam sosiologi, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Max Weber menjelaskan bahwa Tuhan tidak ada dan hidup untuk manusia, tetapi manusialah yang hidup demi Tuhan. Menurutnya, menjalankan praktik-praktik keagamaan merupakan upaya manusia untuk mengubah Tuhan yang irasional menjadi rasional. Semakin seseorang menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka seseorang akan semakin merasa kedekatannya terhadap Tuhan. Berbeda dengan pendapat Emile Durkheim. Max Weber menyatakan bahwa kebertuhanan secara khas merupakan permasalahan sosial, bukan individual. Karena yang empirik pada saat itu, ketuhanan dipraktikkan dalam ritual upacara yang melakukan partisipasi anggota kelompok dalam pelaksanaannya. Akibatnya, yang tampak saat itu adalah berketuhanan yang hanya bisa dilaksanakan pada saat berkumpulnya anggota-anggota sosial dan tidak bisa dilakukan oleh tiap individu. Bagaimana Tuhan dirasionaliskan dalam perspektif filosofis? Menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu yang pertama dalil al-wujud oleh Al-Kindi W866, yang kedua dalil al-imkan oleh Ibnu Sina W1037, yang ketiga dalil al-inayah oleh Ibn Rushd W1198. Yang pertama, dalam argumen al-Kindi membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang berderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Yang kedua, Ibnu Sina sebagai tokoh argumen ini menjelaskan bahwa wujud eksistensi itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya atau potensial mungkin. Wujud niscaya adalah wujud yang esensi dan eksistensinya sama. Ia memberikan wujud kepada yang lain yang bersifat potensial mukmin. Yang ketiga, argumen ini didasari oleh pengamatan atas keteraturan dan keterpaduan alam semesta. Berdasarkan pengamatan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa alam ini pasti karya seorang perancang hebat. Menurut Ibn Rushd, sebagai tokoh pemikiran ini, penyelidikan terhadap alam semesta tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengikuti metode penyelidikan yang digariskan Al-Quran. Berdasarkan pengamatan terhadap alam, Ibn Rushd mencoba membuktikan Tuhan dengan 2 penjelasan. Pertama, bahwa fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Kedua, keserasian alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukan dengan tujuan tertentu dan bukan kebetulan. Lanjut.
Nah, jadi kesimpulan dari tiga dalil tersebut itu, perspektif di atas itu, bahwa pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata ini, Tuhan menjadi sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya, artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Sekian dari kelompok 3. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.